Pertandingan di MPL Season 8 membuktikan bahwa tim-tim e-sport Indonesia memang tidak boleh diremehkan. Skill dan permainan masing-masing tim banyak memberikan kejutan. Salah satunya Aura Fire. Tim ini tampil dengan konsisten dan menyita banyak perhatian. Pasalnya, tim ini sempat berkali-kali gagal maju ke babak playoff, hingga dijuluki dengan badut MPL. Namun, di pertandingan playoff, saat melawan EVOS Legends, Aura memberikan performa yang mematikan, membuktikan bahwa tim ini telah berkembang pesat. Walau kalah, Aura mampu membuat rivalnya bersusah payah mengalahkan mereka dengan skor ketat 3-2. Di game kelima, ya bisa dibilang kita kan kalah jam terbang. Ini kan playoff pertama kita semua kan, baik dari segi player semuanya, dan ya kita tahu EVOS juara bertahan, mereka semua berpengalaman, jadi itu playoff pertama kita, dan kita pun kaget pertama kali main di stage BO5. Jadi di saat game kelima tuh kita udah nggak semuanya bisa mikir jernih, jadi kayak pikiran udah ada yang capek, ada yang stamina keganggu, fokusnya keganggu, apalagi sempet kan kayak di stage lagi ngambilin draft, kayak cukup gerah lah stage-nya karena outdoor kan. Ya gitu lah, jadi di game kelima dari segi draft kita udah kurang fokus, dan di segi game-nya juga sama. Jadi ya memang jam terbang sih. Walaupun harus gugur di babak playoff, Aura Fire menjadi pelopor meta yang unik, yaitu tank jungler. Strategi ini adalah pertama kalinya dibawakan di ajang MPL Indonesia. Aura High menggunakan hero tank sebagai junglernya. Ia mampu memainkan tank jungler ini dengan sangat baik. Di MPL season sebelumnya, Aura Fire menerima begitu banyak hujatan pedas. Tak menyerah begitu saja, Godiva DKK justru semakin termotivasi, hingga akhirnya menembus playoff di MPL season ini. Gue dendam sih orangnya, jadi gue gak mau gue dihujat. Fokus gue tuh kayak gue balas yang hujat gue sih, gue itu sih intinya. Jadi makanya gue kayak gak terlalu pedulin omongan-omongan netizen gitu. Selain Aura Fire, tim lain dengan performa yang tak kalah mengejutkan adalah Onyx Esports. Onyx berhasil mengalahkan raja dari segala raja, RRQ Hoshi di babak Grand Final dengan skor tipis 4-3. Permainan berlangsung dengan sengit, padahal di hari yang sama, Onyx juga bertanding dengan EVOS dan menang dengan skor 3-2. Menariknya, di MPLI, Onyx berhasil menjadi juara mengalahkan tim terkuat dunia, Blacklist. Onyx selanjutnya akan tampil di M3 mewakilkan Indonesia. Kalau mau tahu cerita selengkapnya, kita ngobrol langsung aja yuk dengan Onyx Esports. Stay tune! Halo semua, selamat datang di Gaming House Onyx Esports. Gue Mars, gue adalah coach dari Onyx Esports Mobile Legends. Ayo masuk, lihat-lihat. Nah, ini adalah hasil-hasil penghargaan dari Onyx Esports, khususnya divisi Mobile Legends. Ada Piala MSC, ada Piala Presiden, juga ada MPL Season 3. Dan ini ada yang paling spesial, yang paling baru, itu adalah Champion MPL Season 8. Buat kalian yang pengen tahu perjuangan kita di MPL Season 8, stay di sini, ikuti terus di Good Gamer. Halo semuanya, gue Cewek dari Onyx Esports. Halo, aku Sans dari Onyx Esports, role Hyper. Halo, gue Kiboy, gue dari Onyx Esports, role gue sebagai tank. Halo, gue Boots dari Onyx Esports. Halo, nama gue Drian, gue dari Onyx Esports, role gue mid laner. Arti Mobile Legends buat gue sih ya tentu ya life changing. Terus hal yang bisa bikin gue mandiri juga, itu sih yang paling penting. Kayak nggak ngebebanin lagi orang tua, dan malah kita yang bisa bantu ke orang tua sekarang. Dari SMA aku les bahasa Jepang, terus kuliah lanjut bahasa Jepang. Tadinya mau fokus belajar kayak gitu, cuman ya kehalang sama game. Ini game sih kayak berarti banget sih buat aku, kayak ngerubah hidupku dari aku orang nggak kenal sampai banyak orang kenal aku, sampai mungkin sekarang bisa dibilang aku kayak tim terbaik. Nggak disangka aja sih bisa jadi kayak sekarang. Aku lulusnya SMP doang, terus aku main Mobile Legends terus sambil bantuin orang tua. Habis
bantu orang tua, pulangnya main game, emang terus. Pas kelas 3 doang baru pegang HP, dari SD sampai kelas 2 kayaknya aku nggak pegang HP, nggak dikasih. Kurang lah ekonomi gitu. Orang tua aku jualan gitu, dari jam pagi sampai jam 12. Terus dikasih jajan gitu kan, terus aku kumpulin duitnya, beli HP. Harus berjuang sendiri lah, kerja dulu baru bisa dapat yang kita mau. Passion sih itu. Hobi, passion, sama impian juga. Kayak bisa jadi pro player gitu dari Mobile Legends. Dari 2017 kayaknya. Udah mimpi kayak pengen main MPL. Kalau buat aku Mobile Legends ya maksudnya salah satu hobiku. Sekarang ya bisa dibilang sebagai pekerjaan lah. Arti dari nama But sih sebenarnya dari kecil kan gue kan suka nonton Dora kan, terus kayak jadi bercandain gitu sama kakak-kakak yang lain, jadi panggilnya But. Emang panggilan di keluarga, dari SMP, SMA juga semuanya manggil gitu sama ya, jadi emang panggilan aja udah dari kecil. Sebenarnya kalau arti nick cewek ya maksudnya itu singkatan nama aku kan, Calvin Winata, ya dipakai buat sebenarnya nggak ribet aja sih, jadi kalau orang tahu ya cewek ya udah pasti tahu ya nama gua gitu. Itu sih. Sama asal usulnya tuh sebenarnya kayak couple-couplean sama kayak pacar gitu sih. Jadi kan pacar juga main game, terus dia kayak nicknya itu LW, jadi kayak bisa main aja gitu. Kalau misalnya yang ibaratnya kayak ada media-media yang bilang kayak bucin-bucin itu sebenarnya itu kayak konten aja sih, itu bukan benar-benar kayak yang sampai ganggu performa gua. Itu tuh benar-benar kayak cuman konten, jadi kita udah kayak ngobrolin bareng-bareng. Terus kayak kan ada kayak adegan pura-pura di marah-marah gitu, ya itu cuma konten aja sih. Punya pacar baru yang bikin latihan keganggu lah. Terus biasanya latihan solo queue sering, jadi dia teleponan mulu, video callan mulu. Jadinya ya karena pacar baru itu. Ya bucin, cuman kan pacar aku juga gamer, jadi ya dia tahu lah, maksudnya kapan waktu latihan gitu-gitu, nggak bakal ganggu performa sih, malah naikin. Apalagi pas yang kemarin yang hujan-hujatan tuh, ya itu kalau misalnya bukan orang terdekat yang dukung siapa lagi.